Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nini Sarah dengan NIM 207190100, kelas 6B Tadris Biologi, dosen pengampu Bapak Reza Ma'ruf MPD. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas materi yang berjudul tentang sistem endokrin. Nah, kita ketahui bahwa sistem endokrin ini adalah kelenjar yang sekresinya melalui suatu sistem saluran dan bermuara pada permukaan dalam ataupun permukaan luar. Nah, ini juga disebut sebagai ductus extraoterius. Nah, kita ketahui bahwa sistem endokrin ini memiliki fungsinya. Yang kita ketahui ada beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah penghasil hormon. Nah, ini bertugas untuk menghasilkan berbagai jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Nah, kemudian ada mengontrol aktivitas. Ini bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Kemudian ada merangsang aktivitas. Ini bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Nah, kemudian ada pertumbuhan jaringan. Ini juga berpengaruh pada pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Nah, kemudian ada mengatur metabolisme. Ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Nah, yang terakhir adalah metabolisme zat. Ini bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat dalam tubuh untuk agar optimal. Nah, kemudian itu adalah fungsi dari sistem endokrin sendiri. Nah, kemudian kita ketahui bahwa sistem endokrin ini memiliki jenis-jenis kelenjar pada manusia. Yang pertama itu ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini memiliki dua macam kelenjar keringat. Yang pertama ada kelenjar keringat ekrin, ada kelenjar keringat endoprin. Nah, kelenjar keringat ekrin ini tersebar, yakni adalah tersebar di seluruh kulit tubuh, terkecuali pada kulup penis dan bagian dalam telinga luar, di telapak tangan dan kaki serta dahi. Nah, kelenjar ekrin ini banyak ditemukan. Kemudian badan kelenjar terdapat antara perbatasan kulit ari dan kulit jangat. Nah, kemudian ada kelenjar keringat apokrin. Ini merupakan kelenjar keringat besar yang hanya dapat ditemukan pada kulit ketiak, kulit puting susu, kulit pada daerah di sekitar alat kelamin dan di sekitar dubur dan daerah perineum kelenjar ataupun badan kelenjar terletak di dalam dibandingkan dengan badan kelenjar keringat ekrin, saluran keluarnya juga berkelok-kelok. Nah, kemudian ada yang kedua adalah kelenjar palit. Ini disebut kelenjar Sebaceae. Nah, kelenjar palit ini disebut juga Giandalu Sebaceae. Nah, kelenjar lemak ataupun kelenjar minyak, strukturnya kecil dan letaknya di dalam lapis jangat berdekatan dengan kandung rambut. Nah, kemudian ada kelenjar hipofisis. Kalian bisa melihat gambar seperti apa kelenjar hipofisis tersebut. Itu bagian otak dalam kepala kita. Nah, kita ketahui bahwa kelenjar hipofisis ini terletak di dasar otak besar. Nah, kelenjar hipofisis ini disebut juga master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Itu menurut Evelyn 2002. Nah, kemudian kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Thalamus. Kelenjar hipotalamus ini terletak bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid. Nah, glukosa dan suhu. Nah, kemudian hipotalamus ini juga merupakan pusat kontrol otonom. Nah, salah satunya antara fungsi hipotalamus ini yang paling penting karena terhubung dengan sistem saraf dan kelenjar hipofisis yang merupakan salah satu homeostasis sistem endokrin tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar. Jadi dia itu kelenjar yang sangat besar pada tubuh manusia. Nah, kelenjar ini bisa ditemui di bagian depan kepala leher. Nah, sedikit di bawah luring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, kemudian membuat protein dan mengatur sintesitas tubuh terhadap hormon lainnya. Nah, itu adalah kalian bisa melihat gambar dari kelenjar tiroid tersebut. Kemudian ada kelenjar paratorioid.
Nah, kelenjar paratiroid ini terdapat dua pasang yang biasanya terletak di belakang kelenjar tiroid. Kadang-kadang kelenjar tersebut terkubur dalam kelenjar tiroid tersebut. Kalian bisa melihat bagian dari gambar itu bagian mana kelenjar paratiroid tersebut. Nah, kemudian ada kelenjar adrenalin. Nah, kelenjar adrenalin ini berbentuk bola menempel pada bagian atas ginjal. Kelenjar adrenalin ini terletak di kutub superior kedua ginjal. Kemudian kelenjar ini beratnya kira-kira 4 gram. Nah, kemudian kelenjar ini terdiri atas dua bagian yang berbeda, yaitu pada setiap ginjal terdapat pada stay kelenjar suprarenal dari bagian atas dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian tengah. Kalian bisa melihat bagian gambar tersebut. Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini kalian bisa melihat gambarnya. Kelenjar timus ini merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Pada orang dewasa, kelenjar ini tidak digunakan kembali. Kelenjar timus ini terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Nah, bentuknya merupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama kelenjar timus. Nah, kemudian ada kelenjar Langerhans ataupun pankreas. Kelenjar pankreas ini merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas. Kalian bisa melihat gambarnya. Itu dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas ini juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, insulin ini mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel, di mana di dalam otot glukosa ini dimetabolisasi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Itu adalah kelenjar pankreas. Kalian bisa melihat bagian mana kelenjar pankreas tersebut. Nah, kemudian ada kelenjar testis. Nah, kelenjar testis ini juga termasuk kelenjar endokrin. Ini pada laki-laki ataupun testis. Ini mempunyai dua testis yang dibungkus dengan skrotum. Pada mamalia, testis ini terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Kemudian ada kelenjar ovarium, kelenjar pada wanita umumnya, yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, sekresi estrogen ini dihasilkan oleh follicle the Graafian dan dirangsang oleh FSH. Nah, estrogen ini berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Nah, itu adalah fungsi dari estrogen tersebut. Nah, itulah materi dari saya mengenai sistem endokrin. Jika ada yang bertanya, disilahkan. Mohon maaf, itu saja materi hari ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.